Halo sobat, gimana kabar kalian semua? Aku harapkan kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Begitu juga aku yang ada di Amerika, semuanya normal, baik dan sehat, ya kan? Oke, salam sejahtera bagi kalian semua. Dan sebelum kita lanjutkan ngomong-ngomong ya saat ini, apa yang mau kita bahas ya? Aku mau bahas update tentang situasi uh, di Amerika saat ini, ya kan? Karena adanya berita, ya kan, beberapa teman kirimkan aku surat edaran dari KJRI di Los Angeles yang menyatakan, pemberitahuan supaya semua teman warga negara Indo yang ada di Amerika, ya khususnya daerah Los Angeles area, but after all semua yang ada di Amerika, ya kan, untuk saat ini lebih berhati-hati, ya kan, pemberitahuannya begitu. So apa sih makna dari surat dari konjen itu tadi, ya kan? Dan apa yang sebenarnya terjadi di Amerika saat ini, kok sampai KJRI mengeluarkan surat peringatan, surat pemberitahuan kepada warganya yang ada di Amerika, right? Oke, tapi sebelum ke arah bincang-bincang situ, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman yang udah kasih support, udah subscribe, dan bagi teman-teman yang udah kasih komen, apapun komennya, paling tidak kita bisa berbagi apa yang dalam pikiran kalian, ya kan. So di sini nih kita bisa apa ya? Biar kita itu bisa memikirkan, ya kan, ada keseimbangan, ada pro kontranya. Ada yang begini, ada pemikiran begini, pemikiran begini. Jadi dari pemikiran berbagai pemikiran dari teman-teman yang berbeda, itu kita akan mendapatkan info yang aktual, dan juga maksudnya kita mendapatkan cara terbaik atau apalah, kalau Anda ingin ke Amerika atau mengetahui situasi ini, hingga Anda bisa mengambil hikmah yang terbaik bagi kalian semua. Juga bagi yang baru datang, seruput kopi dulu. Mantap. Santai ya, santai aja. Oke, bagi yang baru datang di channelnya Kelvin, go ahead subscribe, pijat tombol notification, dan juga kalian boleh share kepada teman-teman tentang video Uncle Win yang ada di YouTube ini pada anyone, you can share it. So info yang saya berikan, ya kan, mungkin berbeda dengan info dengan teman-teman dari YouTube yang lain. Jadi kalian bisa mengambil hikmah, biar info yang saya berikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Right? Okay. Let's go back to the point. Okay. Ada beberapa teman, ya kan, ada beberapa teman ngirimkan aku lewat Instagram, ya kan, tentang pemberitahuan dari KJRI, Diaspora Indonesia yang ada di Amerika ini, perkumpulan orang-orang berita yang ada di Amerika untuk orang Indonesia, juga dari KJRI Los Angeles, bahwa
mereka menyarankan agar hati-hati di situasi saat ini, juga bila terjadi pada kalian, sesuatu pada kalian cepat menghubungi pihak yang berwajib, dan kalian juga disarankan untuk avoid tempat-tempat yang kalian rasa berbahaya. Ya. So what is the point? Why? Kenapa kok sekarang ada berita begitu, ada pemberitaan begitu dari KJRI? Well, seperti yang Uncle Win ceritakan ya kan sebelumnya, ya, dari krisis ekonomi di mana all over, it's not all over ya kan, cuma terjadi beberapa kota, cuma terjadi di beberapa state ya, terutama state-statenya Demokrat ya kan. Itu di Amerika itu banyak homeless ya kan, banyak homeless, dan juga lately ini banyak sekali orang-orang mati karena overdosis fentanyl, obat terlarang ya kan. Itu wow, mengerikan kalau bukan hanya dari berita, itu dari kenyataan ya kan. Kalau kalian lihat, mungkin ya ada beberapa YouTuber yang expose tentang homeless itu ya kan. Why? Well, memang hard to menceritakan, is tidak mudah untuk menceritakan kenapa kok banyak homeless. But kalau kalian perhatikan ya, itu saya bukan pro, aku bukan pro Demokrat, aku juga bukan pro dari Republikan ya kan. Kalau kalian perhatikan, itu kebanyakan terjadi di sanctuary state atau sanctuary city, yang dimana state itu sangat pro dengan Demokrat ya kan. Well, aku sebagai warga negara Amerika sendiri saat ini ya, really feel sorry to the state dimana sampai kok banyak homeless, banyak kriminal, banyak, kalau melihat berita itu ada kayak di Oregon itu ya, di Oregon itu aku benar dilihat toko banyak Walmart tutup, ada itu karena apa? Karena saking banyaknya pencuri di tokonya. Di California juga begitu ya, barang-barang itu dikunci semua. Karena apa? Karena banyaknya pencuri merajalela. Karena apa? Memang karena kurang tegasnya menjalani hukum yang diterapkan oleh Demokrat ini. Pemerintahan Biden ini aku bilang ya kan, kalau banyak ada orang bilang, oh Biden itu udah punya pengalaman bertahun-tahun dalam pemerintahan, but inikah bukti pengalaman Biden dalam memerintah selama bertahun-tahun membuat Amerika kayak begini ini ya kan, down, really down kayak begini ini. Just that's it, Aku rasa orang-orang Demokrat sendiri sekarang juga merasa menyesal. Kenapa kok sampai semua ini bisa terjadi under pemerintahan Biden, pemerintahan orang yang dipilih, atau pemerintahan, banyak sekali orang-orang Demokrat juga melakukan demo ya kan, karena hal ini. Oke. Karena banyaknya ada krisis ekonomi tadi itu, ditambah lagi krisis border ya, border orang-orang yang masuk itu jutaan orang-orang yang masuk ilegal, imigran itu jutaan, mereka lewat border. Dan sekarang
kayak dari pemerintahannya Republikan yang ada di di Texas itu gubernur, thank you, Jawa. Pemerintahnya yang ada di Texas itu akhirnya mengirimkan orang-orang yang crossing border itu ke state-state seperti California, seperti Chicago State, mostly state Democrat state atau sanctuary state, ya kan. Lah itu yang terus terang itu yang orang yang dikirimkan itu orang yang apply asylum, ya kan. Itu jelas yang apply asylum yang udah dalam proses. Lah waktu masuk ini kan ribuan, waktu itu sampai ratusan ribu, ya kan. Lah ini orang-orang ini cuman nggak pernah sampai dicek background. Nah, mereka itu tahu orang-orang yang masuk ini either itu kriminal, teroris, itu kita tidak pernah tahu backgroundnya mereka, ya kan. Tapi orang-orang ini kan tahu kan kalau dirinya itu kriminal atau apa. Itu akhirnya kan pasti melarikan diri. Melarikan dirinya kemana? Ya ke all over state sekarang. Begitu ceritanya. Jadi dari yang dimasukkan yang secara resmi ya tadi kan banyak ribuan juga yang secara tidak langsung itu masuk juga, ya kan. Itu yang tidak terdaftar itu juga ribuan juga. Karena dengan alasan humanitarian, ya kan. Dengan alasan supaya Amerika itu bordernya tidak kelihatan kisruh, ya kan. Akhirnya dimasukkan semua. Some bisa didata, some tidak bisa didata. Makanya sekarang di border itu kelihatan sepi. Lah kemana orangnya? Orang-orang itu masuk ke dalam, ya kan. Nah sekarang all over state, ya kan. All over state, ya kan. Ya orang yang masuk ke dalam yang dinaik-naikkan bis, nah itu nothing, itu just tip of iceberg, ibaratkan orang bilang. Dan yang tidak terdaftar itu ya will be half of those. Jadi, ya kan? Jadi yang masuknya yang udah dikasih rumah, yang udah dikasih tempat tinggal, dikasih makan itu, that is only mostly the family, keluarga atau yang memang jelas mempunyai path to the asylum. But yang tidak punya path asylum itu tidak terdaftar. Itu orang melarikan diri all over state. Jadi makanya sampai ada kayak gubernurnya Florida, DeSantis, mengeluarkan hukum tidak akan menerima pekerja yang tidak punya dokumen, ya kan. Dan bahkan mengeluarkan hukum akan memberikan denda kepada siapa saja yang harboring atau memberikan tempat tinggal kepada orang yang tidak punya dokumen, dan bahkan denda itu atau mencabut bisnis license mereka kalau mereka ketahuan memperkerjakan orang ilegal. Nah, hal itu menyebabkan semakin chaos. But kalau bagi saya itu masuk akal, ya kan, masuk akal. Karena apa? Karena di Florida memang banyak sekali ya illegal imigran di sana kan. Lah terus kalau ketambahan orang-orang yang baru masuk kan pasti semakin chaos di Florida. Of course kalau kamu sebagai pemimpin yang bagus, pemimpin baik, of course menjaga rakyatnya yang ada di dalam agar tidak
ketambahan kriminal yang mau masuk, ya kan, ketambahan jelas no matter what, apa tujuannya, orang-orang imigran ini akan datang ke situ, ya kan, akhirnya dia mengizinkan atau mengeluarkan itu hukum, ya kan. Nah akhirnya sekarang ini chaosnya itu banyak juga orang-orang yang udah ada di dalam state Florida itu ketakutan, akhirnya keluar. Nah orang-orang, hal ini, ya kan, karena udah terlalu banyaknya illegal imigran yang masuk, of course pastilah menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Salah satunya adalah kriminalitas, pencurian, ya kan. Jadi sekarang ini orang-orang yang masuk itu tadi kan pasti orang-orang masuk yang ilegal itu tidak bisa bekerja di sini. Oke. Dimana kalau kamu pergi ke state yang Republikan, berarti di sini juga untuk mendapatkan kerja agak ketat juga, ya kan. Meski kadang bisa, but ketat. Saat ini pasti Anda harus e-verification, ya kan. Nah, kalau e-verification, orang yang tidak punya surat tidak bisa masuk. Nah, terus kemana akhirnya orang-orang yang ribuan ini, ya? Ya akhirnya ya pasti mereka butuh makan, ya kan. Berarti mereka itu butuh tempat tinggal, ya akhirnya ya mereka join ke tempat kayak di California, ya state di California itu join ke situ, akhirnya jadi homeless, jadi tukang pencuri-curi makanan di supermarket. Artinya sekarang ini kejahatan di Amerika, kriminalitas di Amerika meningkat. Maka dari itu keluarlah, ini tadi pemberitahuan atau surat dari KJRI ini, menghimbau agar teman-teman ya Indonesia yang ada di Amerika itu lebih berhati-hati sekarang, karena itu poinnya di situ, kriminalitas di Amerika sekarang meningkat, ya kan. Nah terus bagi kami aku I have no problem at all di stateku, karena stateku state Republikan juga, ya kan. And then bagiku tidak ada masalah mencari kerja juga, karena memang ya kalau kamu udah legal memang tidak punya masalah. But imbasnya, ya kan, imbas dari keputusan pemimpin yang salah, imbasnya itu tidak hanya pada yang dipimpin, but kepada banyak orang all over the country, akhirnya begitu. Ya, sepertinya dan hal ini aku bilang tidak akan terjadi cuman sekejap, but will continue. Oke. Karena will continue ini, kejahatan ini untuk sekarang mungkin ya masih kayak orang-orang yang ditampung itu masih bisa dikasih makan, but namanya juga makanan, ya kan. Ibaratnya kita berbagi tiap hari, akan seberapa lama mereka itu bisa dikasih makan terus-menerus. Nah, and then juga mengenai pekerjaan, ya kan, seperti yang misalkan ada pekerjaan 5, kalau yang minta pekerjaan itu 10, akhirnya kan, ya kan, yang 5 akhirnya yang nganggur, ya kan. Nah yang nganggur ini akhirnya kemana larinya, ya, karena kalau perut udah lapar, kemana lagi larinya? Ingin mencari makan, ya kan. Nah carinya makan kemana, ya udah itu tadi, kalau memang dengan secara legal tidak bisa, mereka mencari makannya of course secara ilegal.
dengan mencuri-curi di supermarket, atau kulbi Anda kalau mencegat orang, minta-minta orang di jalan, kalau and then apakah tidak ada polisi, Om? Well, polisi banyak, tapi kalau dulu ibaratkan polisi itu menangani 5 penduduk, ya kan, 1 polisi ibaratkan. Sekarang kan yang ditangani harus 100 penduduk. Nah, of course kalau dulu mungkin polisi ditelepon 15 menit datang, but sekarang kalau penduduknya banyak, kan overwhelming juga. Juga Anda tahu ini di masa pemerintahan Uncle Joe Biden ini biaya untuk keamanan polisi itu dikurangi. Misalkan dulu polisi patrol lewat jalan itu misalkan bisa 5 kali sehari. Sekarang karena dikurangi, ya of course beli bensin dikurangi, ya kan. Patrol cuma sekali, ya. Akhirnya begitu, semua itu imbasnya begitu itu. But yang aku tidak mengerti itu tetap aja memang udah sifatnya ya, orang-orang Demokrat di sini atau apa, tetap aja itu menyalahkan Trump, tetap aja itu menyalahkan Republikan, tetap aja itu menyalahkan everything. Asalkan ada yang disalahkan, mereka itu bahagia kayaknya ya. Itulah mungkin sifat orang Demokrat ya. Itu yang aku tahu. Bukannya malah gimana ini masalah and then kita selesaikan. Enggak. Yang paling senang itu mereka tuh pokoknya bisa menyalahkan seseorang, itu mereka itu bahagia kayaknya begitu. Dan aku harap ini apa ya, dari sini ini kita bisa berbuka mata, ya kan, kita bisa berbuka logika, ya kan. After all, memilih pemimpin yang salah itu, it doesn't matter Republikan atau Demokrat, kalau pemimpinnya salah, kita ikut merasakan jadi rakyat kecil, ya kan, begitu. Well, kembali kepada teman-teman yang dari Indonesia overall, apakah di Amerika saat ini aman? Ya itu tadi, di Amerika sekarang kurang aman, ya kan, kurang aman. Bukan aku menakut-nakuti, but kalaupun di Amerika aman, betul-betul aman, pastilah pemerintah Indonesia konjen yang ada di sini juga tidak akan mengeluarkan pemberitahuan yang begitu. Jadi kalian, bagi teman-teman yang udah ada di sini, berhati-hati juga, oke. Bagi teman-teman yang udah ada di sini yang kalian undokumen, ya kan, yang kalian yang belum punya surat-surat, lebih baik Anda berdiam diri. Maksudku, just stay low, tidak usah macem-macem. Kurangi Anda keluar rumah juga, oke. Karena tidak tahu, saya tidak tahu, tapi ya hati-hati kalau pergi ke state Republikan, hati-hati karena keputusan DeSantis membuat hukum yang itu kemungkinan besar akan diikuti juga oleh gubernur-gubernur Republikan yang lain. Karena mereka juga tahu dan mereka tidak ingin para imigran ilegal ini masuk ke state-nya Republikan dan mencuri-curi, membuat kriminal, membuat gaduh. Jadi mereka juga
kayak di tempatku ini, ya kan, mereka kita dari Neighborhood Watcher juga kita sekarang mulai mereka menyarankan dari community di tempatku ini menyarankan untuk keep watching if something sesuatu yang baru atau sesuatu kita cepat-cepat melaporkan ke polisi. Itu juga terjadi di tempatku. Jadi agak bagi kalian yang undocument ya, yang berhati-hati gitu aja. Oke, ini sobat, kita sambung lagi nanti ceritanya gimana. But untuk sekarang that's all my update. Dan jaga diri baik-baik. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Have a nice day, bye-bye.